Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mayu Ventami di ruang informasi kesehatan Anda, podcast Bekesah Bincang Kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Ya kawan Bekesah, kali ini saya tidak sendiri tapi saya ditemani oleh tamu istimewa. Nah, beliau ini sudah datang jauh dari Pontianak. Nah, siapa dia nanti kita akan berkenalan lebih lanjut. Oke, untuk podcast Bekesah kali ini kita akan sedikit membahas tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, karena kami punya kewajiban untuk menyampaikan terutama untuk ibu hamil dan keluarga yang memiliki ibu hamil terkait standar pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil. Baik, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita kali ini. Halo Ibu. Ya, halo Mbak. Nah, silahkan memperkenalkan diri Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat tentunya buat kita semua. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Epi Jowiska dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, dan kebetulan saat ini memang menjadi Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi di bidang kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Ya. Nah, ini kebetulan datang berkunjung ke Kapuasulu. Kalau boleh tahu dalam rangka apa nih berkunjung ke Kapuasulu? Ya, alhamdulillah kami karena sudah hampir 2 tahun vakum terkait dengan pandemi. Kami kali ini berkunjung ke salah satu kabupaten lokus Aki AKB Kapuasulu ini dalam rangka pendampingan pelayanan kesehatan keluarga. Pendampingan teman-teman terkait dengan penginputan data e-cohort dan MPDN. Iya. Jadi bisa dibilang ini induknya kesehatan keluarga dan gizi ini ada di Ibu. Nah, kebetulan kami di provinsi membawahin dua program keluarga dan gizi. Wah, luar biasa. Nah, karena ini juga dua-duanya bagian dari SPM ya Bu. Iya, betul. Pelayanan minimal di bidang kesehatan. Ya, baik Bu, terkait dengan standar pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Mungkin banyak sih yang kawan Bekesah di rumah belum tahu sebenarnya seberapa penting sih seorang ibu hamil atau keluarga dengan ibu hamil itu harus melakukan pemeriksaan rutin, atau mungkin kalau kita di kesehatan bilangnya antenatal care ya Bu, ya terutama untuk pada ibu hamil. Iya. Kalau terkait dengan pemeriksaan, biasanya kalau kita di kesehatan antenatal care atau disebut dengan ANC biasanya Iya. Ini sangat penting sekali. Kenapa kami bilang sangat penting sekali? Nah, inilah rohnya di mana kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin pada ibu hamil, dimulai dari ibu hamil muda dalam rangka mendeteksi dini di kehamilannya apakah akan ada masalah atau tidak, sehingga di pemeriksaan itulah nanti bisa dipantau, dimonitor terkait dengan risiko-risiko yang terjadi pada ibu hamil, sehingga di ANC inilah nanti ada rencana apabila ada masalah direncanakan untuk rujukan sedini mungkin gitu, sehingga memang dikatakan ANC itu sangat penting di selama kehamilan. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai deteksi dini ya Bu ya. Iya, deteksi biar kedepannya tidak terjadi apa-apa pada saat proses melahirkan. Iya, betul. Nah, sekarang sejauh ini kan terkadang kalau ibu hamil kadang periksa, kadang tidak. Sebenarnya pasti ada standarnya berapa kali sih seharusnya ibu hamil itu untuk melakukan pemeriksaan ANC. Untuk pemeriksaan ANC kalau dulu ada teorinya 4 kali ya Mbak. Sekarang ada PMK yang terbaru nomor 21 tahun 2021 bahwa ANC itu harus dilakukan minimal 6 kali. 6 kali selama kehamilan, di mana di trimester pertama itu 1 kali, kemudian di trimester kedua itu 2 kali, trimester ketiganya itu 3 kali, jadi jumlahnya 6 kali. Iya. Berarti lebih seringnya nanti di trimester ketiga. Iya. Oke. Harapannya sih kalau lebih baik lagi di setiap trimester itu harus ada pemeriksaan terus gitu. Oke, berat. Kalau dulu kan kita kenalnya K4 ya Bu ya. Tapi sekarang sudah nambah lagi jadi K6. Nah, berarti mungkin udah meningkat lagi untuk pelayanannya untuk ibu hamil. Nah, tentunya di dalam standar ini kan ada beberapa pemeriksaan yang harus dilewati untuk ibu hamil sendiri ya Bu. Kira-kira jenis-jenis pemeriksaan baik dari K1 sampai K6 itu apa yang harus dijalani?
Kalau terkait dengan pemeriksaan itu biasanya kita menyebutnya dengan 10T, Mbak. 10T Ya, 10T itu yang terdiri dari pengukuran berat badan dan tinggi badan ibu, kemudian tekanan darah si ibu hamil itu, kemudian lingkar lengannya, lilanya, ada pengukuran tinggi pulusnya, kemudian pemberian vitamin tablet tambah darahnya, kemudian ada penentuan presentasi letak janin dan denyut jantung janin. Kemudian ada status imunisasi atau TT pada ibu itu, ada tes laboratorium, dan ada tata laksana atau penanganan kasus. Dan yang paling penting juga pada 10T itu paling tidak pada ibu hamil itu ada dilakukan konseling atau wawancara. Ya, itu penting dari 10T itulah pada saat pemeriksaan ANC dilakukan. Ya. Tadi di dalam 10T kan ada pemeriksaan laboratorium, Bu. Nah, karena ini kan terkait dengan tindakan yang berkaitan dengan jarum ya, Bu. Nah, kira-kira, pemeriksaan laboratorium yang harus dijalani oleh ibu hamil beberapa itu apa saja sih, Bu? Khusus untuk laboratorium saja. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan itu dilihat dari kondisi dan permasalahan ibu di awal itu ya, Mbak. Makanya kenapa ada tahapan-tahapan ANC itulah di trimester awal, sehingga dari tahapan itulah diketahui apa yang harus diperiksa pada ibu hamil. Biasanya paling sering adalah adanya anemis atau tidak. Itu yang paling penting ya, karena resiko dari ibu anemis itu akan sangat berat pada saat melahirkan nanti. Oke, ya. Terutama saat ini juga pada saat proses persalinan kan kita ada untuk ibu anemia ya, Bu. Tadi kita ada sedikit membahas tentang tablet tambah darah. Nah, ini terkadang kendalanya ibu-ibu banyak yang nggak mau minum. Nah, mungkin bisa sedikit Ibu sekilas pentingnya kenapa sih harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, sejauh ini kan karena baunya amis, kan banyak yang mengeluh seperti itu, katanya mual. Nah, sebenarnya terkait dengan pemberian tablet tambah darah ini, selain memang program yang memang mau tidak mau ibu hamil harus meminum, karena salah satu tadi saya katakan untuk mencegah anemis dan resiko perdarahan pada ibu nanti pada saat melahirkan. Setelah pemberian tablet tambah darah FA ini kita sudah menggiring dari beberapa program di kesehatan remaja sebenarnya, karena kita mengantisipasi remaja yang memang nanti sudah siap akan menjadi seorang ibu, jangan sampai juga beresiko untuk anemis. Jadi sangat penting sebenarnya, tapi memang ya efeknya seperti itu ya, Mbak, karena memang ada rasa mual, baunya tidak enak gitu ya. Memang makanya diwajibkan mau tidak mau, karena resikonya selain pada janin nanti resiko perdarahan yang akan terjadi pada ibu. Nah kalau begitu jadi sebenarnya untuk persalinan, untuk kehamilan sendiri memang sudah dipersiapkan sejak dini, bahkan pada saat remaja pun sudah ada persiapan. Ya salah satunya tadi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah jadi kalau sudah diberikan tablet tambah darah jangan disia-siakan, dikonsumsi saja, karena itu kembali ke untuk kesehatan ibu-ibu juga. Selain dari sumber makanan yang bergizi itu tambahan. Nah, kita salah satu pemeriksaan ya mungkin sebenarnya di beberapa kecamatan yang terbilang tidak dekat dengan kota, Ibu, ada yang namanya pemeriksaan USG. Nah, sebenarnya perlukah melakukan USG ini? Nah, apalagi juga ada hoax juga, Bu, yang beredar bahwa benarkah USG ini bisa mengganggu kesehatan ibu dan janinnya? Baik. Memang inilah yang banyak terjadi di masyarakat yang menganggapnya karena pikirnya ada radiasi atau efek gitu. Sebenarnya USG ini penting, Mbak. Penting karena kenapa? Salah satu tadi yang saya katakan ANC 6 kali dengan PMK yang sudah diatur itu, bahwa memang ibu hamil itu harus termonitor lewat USG paling tidak di saat di trimester pertama, di trimester ketiga. Kenapa? Karena di trimester pertama itu adalah untuk melihat apakah betul terjadinya janin itu ada di dalam rahim atau di luar rahim posisinya. Karena untuk mengetahui kalau memang di trimester pertama sudah terjadi masalah, dia akan bisa segera dokter atau dokter umum bidang atau perawat yang sudah terlatih itu bisa memantau sehingga bisa untuk tindakan selanjutnya gitu ya. Jadi sangat penting sebenarnya. Jadi makanya kenapa di 6 kali ANC itu paling tidak 2 kali itu memang harus dilakukan pemeriksaan dengan USG. Nah,
Berarti sebenarnya sebulan sekali pun tidak masalah ya Bu, kalau mau USG ya. Iya. Kalau yang dekat dengan fasilitas. Kadang-kadang kan masyarakat kita kalau yang awam sekali aja susah. Sekali aja susah, iya benar. Karena memang banyak keuntungan sih Mbak. Artinya pemantauan perkembangan janin, kemudian pertumbuhannya, normal tidaknya, itu bisa terpantau memang dengan USG. Oke. Nah, ini bersyukur juga sih ada beberapa kecamatan, beberapa desa, terutama di Kapuasulu ini sudah ada desa yang memprogramkan untuk pemeriksaan ke kabupaten. Jadi sekaligus itu biasanya dengan USG. Nah, tadi saya bilang terkait dengan pentingnya USG. Jadi minimal harus melakukan USG itu berapa kali? Iya, tadi saya juga sempat sebutkan itu dua kali ya, dua kali. ANC di semester 1 dan di semester 3. Oke. Harapan kita sih sebenarnya Mbak di setiap trimester itu ada USG-nya gitu. Karena perkembangan janin itu tadi yang kita harapkan bisa terpantau. Paling tidak biasanya berat badan, kemudian pertumbuhan normal atau tidaknya, itu yang memang penting bisa dimonitor lewat USG. Berarti di K1-nya, kemudian di trimester K3 ya. Oke. Nah ini Bu, tips untuk para ibu hamil ya, terutama kalau tadi kan pemeriksaan memang dilakukan di fasilitas kesehatan. Kalau untuk di rumah sendiri, nah kira-kira untuk menjaga untuk ibu ini tetap fit, apalagi kita juga sebenarnya masih masa pandemi. Gimana sih untuk menjaga kesehatan di rumah terutama biar tetap sehat? Terutama juga bahagia, karena kita mikir ibu hamil juga kadang emosinya labil ya Bu ya. Nah, mudah stres. Sebenarnya terkait dengan kondisi ibu hamil, kalau ini secara pribadi dulu nih Mbak. Kalau saya pribadi sebenarnya kehamilan itu kan dipengaruhi oleh psikologis ya, kondisi ibu. Bagi si ibu pertama, ya bahagia dulu dengan kehamilan ya. Karena mohon maaf banyak memang kehamilan yang kadang-kadang tidak dipersiapkan. Ini sangat berpengaruh untuk kita menuju yang kata bahagia itu tadi ya. Jadi memang diterima dulu kehamilan itu. Kemudian selain itu memang ibu hamil itu tidak membatasi aktivitas, artinya bukan juga aktivitas yang berat ya Mbak. Ibu hamil tetap bisa berolahraga ringan, tetap bisa bekerja ringan, bukan berarti dengan ibu hamil tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Apalagi pandemi gitu kan. Artinya kalau dengan kondisi pandemi ibu bisa beraktivitas asal bisa mempertahankan prokes, itu yang penting. Kemudian tetap memperhatikan asupan gizi tentunya. Karena kondisi-kondisi tertentu biasa ibu hamil di awal-awal itu dengan faktor bisa jadi stres ya, sehingga asupan gizinya kurang, kemudian makan banyak penolakan lah ya biasanya, sehingga memang itu sangat perlu diperhatikan karena intinya asupan gizi ini tergantung cara olahannya juga. Banyak ibu hamil yang enggan untuk makan karena bosan mungkin dengan olahan yang sama ya. Oleh karena itu gizinya tinggal lagi diolah, karena pada ibu hamil kan juga tidak ada pantangan yang khusus, yang penting sepanjang memenuhi gizi gitu ya. Itu. Kemudian yang jelas juga bagi ibu hamil istirahat yang cukup. Jadi itu juga penting harus diperhatikan sama ibu hamil. Dan yang paling penting tadi itu Mbak, yang di 10T salah satunya minum FE sebanyak 90 tablet itu. Tablet tambah darah. Itu adalah harus diminum. Kemudian yang lebih penting lagi adalah tetap berpikiran positif. Itu sebenarnya. Jadi tahapan di kehamilan ya itulah yang paling penting bagi si ibu, dan jelas yang lebih tambahan lagi adalah support keluarga. Support suami, keluarga besar. Nah, ini sangat penting. Mungkin itu. Nah, mungkin di sini mungkin ada beberapa budaya sih Bu, kayak harus mengkonsumsi beberapa makanan khusus. Jadi ada pantangan-pantangan biasanya memang masih ada di Kapuasulu. Jadi intinya keluarganya juga berarti harus paham. Betul. Kalau terkait pantangan ya sepanjang itu nilai gizinya bagus ya Mbak, mungkin kembali peran kita untuk edukasi ya. Karena itu tadi saya bilang bahwa ibu hamil harus punya lingkungan yang bisa mensupport gitu ya. Itu yang penting sebenarnya. Itu tadi tips untuk ibu hamil ya, terutama pada saat berada di rumah. Tentunya dukungan keluarga juga harus dukungan sangat penting untuk ibu hamil, terutama biar ibunya tidak stres. Betul. Nah, mungkin ada pesan Bu buat kawan bekesah di rumah, terutama ibu hamil ataupun keluarga yang memiliki ibu hamil di rumahnya. Terima kasih Mbak. Kita sebagai tenaga kesehatan yang memang
salah satunya harus memperhatikan kondisi ibu hamil. Karena tidak semua ibu hamil itu dalam keadaan hamil kondisinya fit, apalagi kondisi pandemi ya pada saat ini. Jadi untuk kawan berkesah. Jadi paling tidak kalau ada keluarga, tetangga, kemudian saudara siapapun yang ibu hamil, paling tidak kita mensupport, mendorong, mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kehamilannya, untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan, paling tidak di puskesmas atau Polindes Pustu di wilayah terdekat. Nah, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan karena memang teman-teman di fasilitas kesehatan sudah sangat memahami kebutuhan untuk ibu hamil. Kemudian begitu juga kalau ada masalah, gangguan yang dirasakan juga harus segera ke pelayanan kesehatan ya. Kemudian untuk keluarga besar yang mempunyai ibu hamil, sekali lagi mohon didorong ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kalau mendapatkan vitamin atau obat-obatan dari puskesmas, dorong untuk diminum sampai habis gitu ya. Kalau memang ada dokter yang memang bisa dikunjungi untuk pemeriksaan USG, datanglah gitu. Karena supaya dapat dipantau perkembangan janinnya. Karena kita ingin mengharapkan anak yang lahir adalah anak yang akan menjadi generasi sehat, generasi yang bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara. Tentunya beragama ya. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nah ini baik kawan Kesa, ini tadi perbincangan singkat kita terkait standar kesehatan, standar pelayanan untuk ibu hamil ya. Jadi untuk kawan Kesa, semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi bekal terutama untuk ibu hamil dan keluarga yang memiliki ibu hamil nanti atau mungkin akan merencanakan kehamilan kedepannya apa yang harus dilakukan. Nah, karena juga pemerintah sudah melengkapi petugas kesehatan dan peralatannya terutama di daerah-daerah kecamatan ya. Nah, jadi sudah terstandar juga ya Bu. Ya di kecamatan-kecamatan di puskesmas untuk melakukan ANC. Nah, ya terima kasih Ibu Elvi atas kehadirannya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi untuk membincang-bincang terkait permasalahan kesehatan ibu dan anak dan gizi terutama ya selanjutnya. Senang sekali. Mohon maaf Bu kalau ada perkataan yang kurang berkenan selama bincang kesehatan kita. Terima kasih Mbak. Salam sehat untuk kita semua. Semoga warga Kapuas selalu sehat. Jangan lupa prokesnya tetap harus dijaga. Terima kasih. Ya, saya Mayu Ventami undur diri. Sampai jumpa di bincang kesehatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.